Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yayan Juwaria dari S1 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan membahas tentang privasi dalam etika dan filsafat komunikasi. Sebenarnya sudah tidak asing lagi kan di telinga kita ketika kita mendengar kata privasi. Sebenarnya apa sih privasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, privasi itu berarti kebebasan atau keleluasaan pribadi. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang etika. Etika itu adalah aturan, norma, atau kaidah bagaimana caranya kita bersifat atau bertingkah laku. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang media atau saluran. Media itu apa sih? Media itu adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan dengan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap komunikan, supaya komunikan itu tidak salah tangkap terhadap suatu informasi. Di era berkembangnya teknologi saat ini, banyak munculnya media-media baru yang berbasis internet. Mengingat teknologi yang terus berkembang, privasi juga menjadi sebuah ancaman, karena bisa jadi privasi tersebut bisa tersebar. Nah, maka dari itu, munculnya masalah-masalah tentang privasi, persoalan-persoalan tentang privasi banyak sekali dihadapi oleh masyarakat masa kini. Jadi, privasi menjadi suatu persoalan yang menjadi satu dilema, sebab dengan perkembangan teknologi ini bisa dipastikan permasalahan-permasalahan privasi yang dialami oleh gangguan dan mengalami sebuah permasalahan yang memungkinkan antar individu atau individu lainnya membuat kebebasan yang dimiliki ini menjadi sedikit terganggu. Namun, jika privasi ini dilihat oleh media, ini bisa menjadi surprise, suatu komoditas dalam suatu pemutaran roda kapitalis yang melahirkan dilema-dilema yang rumit dan kompleks. Karena itu, di pertemuan kali ini kita akan membahas sebenarnya apa itu privasi, lalu bagaimana hak privasi di tengah kebebasan media yang berkembang saat ini, khususnya di era industrial. Media, lalu bagaimana dimensi kode etik profesi dalam perangkat teknologi baru, khususnya di bidang komunikasi, dan yang terakhir adalah kita akan membahas bagaimana dampak terhadap dimensi etisnya. Sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu privasi dalam lintas sejarah. Tentang seseorang di abad 20, privasi ini tidak hanya merupakan sebuah konsep moral, tetapi juga sebuah tool konsep yang legal. Nah, lalu kita masuk ke dalam di slide yang kedua, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian privasi. Pembahasan yang kedua yaitu pengaruh privasi terhadap tingkah laku. Pembahasan yang ketiga adalah nilai privasi, dan pembahasan yang keempat adalah problematika privasi dalam media. Pengertian privasi menurut Alfred Marshall adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya pilihan untuk menghindarkan diri dari keterlibatan orang lain atau lingkungan sosialnya. Privasi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah privasi individu, yang kedua itu adalah privasi kelompok. Yang pertama, privasi individu. Privasi individu itu adalah hal-hal yang bersifat pribadi, misalnya seperti masalah keuangan. Dan privasi kelompok adalah informasi penting suatu organisasi atau perusahaan atau instansi, misalnya database keuangan, database klien, database strategi perusahaan, dan yang lain-lain. Maka dapat kita simpulkan, privasi adalah hak setiap individu dalam mengontrol publikasi dan melindungi dirinya dari keterlibatan suatu kondisi di lingkungan sosialnya. Dan ia mampu mengalihkan arus informasi mengenai dirinya yang tidak diinginkan tentang urusan personal. Tingkatan privasi yang diinginkan itu menyangkut tentang keterbukaan dan ketertutupan, adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain atau justru malah menghindar dari orang lain atau berusaha supaya sukar dicapai oleh orang lain. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi privasi. Faktor yang pertama itu adalah faktor personal. Faktor personal menurut Marshall adalah perbedaan dalam latar belakang pribadi akan yang berhubungan dengan kebutuhan akan privasi.
Faktor yang kedua itu adalah faktor situasional, bahwa kepuasan terhadap kebutuhan akan privasi itu sangat berhubungan besar dengan lingkungan yang mengizinkan orang-orang di dalamnya untuk menyendiri. Yang ketiga itu adalah faktor budaya. Memandang setiap budaya tidak ditemukan adanya perbedaan dalam banyaknya privasi yang diinginkan, tetapi sangat berbeda dengan cara bagaimana mereka mendapatkan privasi tersebut. Pengaruh privasi terhadap tingkah laku. Pengaruh privasi ini sangat berkaitan dengan kesadaran privasi seseorang terhadap privasi yang ia miliki. Pada kesadaran privasi ini menggambarkan tingkah laku individu, seperti yang dijelaskan pada teori Johari Window, di mana ada 4 jendela. Jendela yang pertama itu kamu tahu, saya tahu. Jendela yang kedua, kamu tahu dan saya tidak tahu. Jendela yang ketiga, saya tidak tahu, kamu tidak tahu. Dan jendela yang keempat, saya tahu dan kamu itu tidak tahu. Privasi membuat perubahan tingkah laku apabila individu tersebut merasa tidak nyaman atau bahkan individu tersebut menerima tekanan dari media sosial atau lingkungan yang menekan dia. Perubahan tingkah laku tidak akan terjadi jika individu tersebut masih merasa aman dan nyaman. Privasi saat ini menjadi topik yang sudah tidak asing lagi, dikarenakan banyak sekali masalah-masalah terhadapnya. Khususnya ketika teknologi informasi dan internet semakin berkembang, sasarannya pun bisa mengenai siapa saja, mau public figure, mau mahasiswa, atau tokoh-tokoh lain. Menghadapi fakta tersebut, banyak sekali pengguna media sosial yang melindungi privasinya. Menurut Maxine Wolf dan kawan-kawannya, pada 1982 mencatat bahwa pengolahan hubungan interpersonal adalah pusat dari pengalaman tentang privasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, orang yang terganggu privasinya itu akan merasakan keadaan yang tidak mengenakan. Sedangkan menurut Scott, di dalam pengolahan pada 1982 mengemukakan bahwa kemampuan untuk menarik diri ke dalam privasi dapat membantu dan membuat hidup ini menjadi lebih mengenakan saat harus berurusan dengan orang-orang yang sulit. Sementara hal yang senada itu diungkapkan oleh Westing, bahwa saat-saat kita mendapatkan privasi seperti yang kita inginkan, kita dapat melakukan pelepasan emosi dari akumulasi tekanan hidup sehari-hari, dan kita juga dapat melakukan evaluasi diri serta membantu mengembangkan dan mengelola perasaan otonomi diri. Otonomi ini meliputi perasaan bebas, kesadaran memilih, dan kemerdekaan dari pengaruh orang lain. Nilai privasi. Privasi mempunyai nilai yang harus dijaga, baik dari segi keamanannya maupun segi moralnya. Karena ada beberapa orang yang menganggap bahwa privasi itu penting bagi kita karena privasi memberikan kemampuan untuk menjaga informasi pribadi yang bersifat rahasia sebagai dasar pembentukan otonomi individu. Dan otonomi individu ini merujuk kepada kemampuan seseorang untuk mengontrol apa yang akan terjadi pada dirinya. Pelanggaran privasi dapat menyebabkan seseorang tidak dapat mengontrol apa yang terjadi pada dirinya. Dan yang kedua, privasi dapat melindungi dirinya dari cacian atau ejekan orang lain. Khususnya dalam masyarakat bagaimana toleransinya itu yang masih sangat rendah, di mana gaya hidup dan tingkah lakunya aneh dan tidak diperkenankan. Yang ketiga, privasi merupakan mekanisme untuk mengontrol reputasi seseorang. Yang keempat, privasi merupakan perangkat bagi berlangsungnya interaksi sosial. Yang kelima, privasi merupakan benteng dari kekuasaan pemerintah. Sebagaimana slogan yang berbunyi pengetahuan adalah kekuatan, maka privasi menjaganya agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan. Setelah uraian nilai privasi di atas, terdapat pula unsur-unsur pokok mendasari etika. Suatu wacana privasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah kebebasan. Kebebasan adalah unsur pokok dari utama dalam wacana privasi. Privasi itu bersifat rasional, karena privasi selalu mengandalkan kebebasan atau kebebasan sendiri merupakan unsur hakiki sebuah privasi. Yang kedua itu adalah tanggung jawab.
Tanggung jawab adalah kemampuan individu untuk menjawab segala pertanyaan yang mungkin timbul dari sebuah tindakan-tindakan atau tanggung jawab. Berarti bahwa seseorang itu tidak boleh mengelak apabila dimintai penjelasan tentang suatu perbuatannya. Yang ketiga itu adalah hati nurani. Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk yang berhubungan dengan situasi konkret. Yang keempat adalah prinsip kesadaran moral. Prinsip kesadaran moral adalah beberapa tataran yang perlu diketahui untuk memposisikan tindakan individu terhadap kerangka nilai moral tertentu. Privasi selalu memuat unsur hakiki bagi seluruh program tindakan moral. Problematika privasi dalam media. Sebagian besar media pers nasional, tidak terkecuali media arus utama atau mainstream, yang bergengsi melanggar privasi dalam penyajian berita. Media pers semata-mata hanya mencari sensasional dan tidak menyadari telah merugikan publiknya. Permasalahannya ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik wartawan Indonesia yang baru. Menuntut wartawan untuk menempuh cara yang profesional untuk terus menghormati hak privasi atau masalah kehidupan pribadi seseorang. Kategori privasi lainnya adalah kelahiran, kematian, dan perkawinan, di mana pemberitaannya itu harus melalui persetujuan orang yang bersangkutan. Untuk menerapkan prinsip-prinsip privasi, memang media itu selalu saja mengalami dilema pada saat dihadapkan isu-isu seperti penyakit menular, homoseksual, kejahatan seksual, tersangka di bawah umur, bunuh diri, kamera atau rekaman tersembunyi, kecelakaan atau tragedi personal. Memang selalu menjadi sebuah dilema. Perbincangan mengenai media komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang ada di balik media tersebut, khususnya kepentingan terhadap informasi yang disampaikannya di dalam perkembangan media mutakhir. Setidak-tidaknya ada dua kepentingan utama di balik media tersebut, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan kekuasaan yang membentuk isi berita atau konten. Informasi yang disajikan dan makna yang ditawarkan itu diantaranya ada dua kepentingan utama. Ada kepentingan yang lebih besar di dalamnya yang justru memang terabaikan, yaitu kepentingan publik. Media itu seharusnya berperan sebagai ruang publik. Disebabkan oleh kepentingan-kepentingan di atas, justru malah mengabaikan kepentingan publiknya. Kuatnya kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik inilah yang sungguh menjadikan media itu tidak dapat netral, tidak dapat jujur, tidak dapat adil. Menjadikan media itu tidak dapat netral, tidak dapat jujur, tidak dapat adil, tidak dapat objektif, dan tidak dapat terbuka. Akibatnya, informasi yang disuguhkan oleh media telah menimbulkan persoalan-persoalan objektivitas yang memang sangat serius. Kepentingan-kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik akan menentukan apakah informasi yang disampaikan oleh sebuah berita mengandung kebenaran atau kebenaran palsu, atau menyampaikan objektivitas atau subjektivitas bersifat netral atau berpihak, merepresentasikan fakta atau malah memelintirkan fakta, menggambarkan realitas. Kepentingan-kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik akan menentukan apakah informasi yang disampaikan oleh sebuah media mengandung kebenaran atau truth, atau kebenaran palsu, menyampaikan objektivitas atau subjektivitas, bersifat netral atau berpihak, mempresentasikan fakta atau memelintirkan fakta, menggambarkan realitas atau menyimulasi realitas. Publik dan masyarakat pada umumnya berada di antara dua kepentingan utama media ini, yang menjadikan media sebagai mayoritas yang diam, yang tidak mempunyai kekuasaan dan membangun dan menentukan informasi di ranah publik. Dapat kita simpulkan, ada beberapa dilema saat dihadapkan dengan isu-isu di atas, ditambah lagi adanya tingkah laku tidaknya berita. Adanya tidak lakunya berita, karena biasanya masyarakat itu lebih menyukai berita-berita yang sensasional, sehingga seringkali dikaitkan dengan berita-berita yang semacam itu untuk menjadi konsumsi publik. Di era sekarang banyak sekali media yang lebih mengutamakan kepuasan penontonnya dalam menyajikan berita atau informasi yang memiliki nilai moral yang tinggi. Itu tidak mudah, apalagi dalam menaikkan ratingnya.
yang sangat sulit. Maka dari itu, untuk mengubah mindset masyarakat itu harus memilah dan memilih berita dan menyikapi berita itu supaya informasi yang disajikan oleh media itu layak dikonsumsi. Dengan era kebebasan ini, kita harus bisa memprotek, jangan menelan mentah-mentah informasi yang telah disajikan oleh media. Dapat kita ketahui betapa pentingnya menjaga nilai privasi seseorang. Untuk menjaga privasi merupakan hal yang tidak mudah, apalagi di zaman yang mudah digenggam saat ini. Manusia itu bisa mengakses dan menerima informasi dari manapun, hanya dalam genggaman. Maka dari itu, saya membuat video presentasi ini supaya masyarakat itu bisa lebih menghargai privasinya dan media juga bisa lebih mengolah lagi beritanya supaya tidak menimbulkan kerugian bagi publik yang ia beritakan tersebut. Kesimpulan dan saran. Privasi adalah hak setiap individu dalam mengontrol publikasi dan melindungi dirinya dari keterlibatan suatu kondisi di lingkungan sosialnya. Dan ia pun mampu mengendalikan arus informasi mengenai dirinya yang tidak diinginkan tentang urusan personal. Tingkatan privasi yang diinginkan itu menyangkutkan keterbukaan dan ketertutupan seseorang. Adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain atau justru malah menghindar atau berusaha supaya sulit dicapai oleh orang lain. Privasi saat ini menjadi topik yang sudah tidak asing lagi dikarenakan banyak sekali masalah-masalah yang dihadapkannya, khususnya pada era teknologi dan internet semakin berkembang ini. Masyarakat seharusnya bisa memilah dan memilih berita yang disajikan oleh media, dan media pun seharusnya lebih bijak lagi dalam membuat konten supaya memberikan manfaat bagi publiknya. Dari segi profesional juga, media juga lebih terlihat, dan mulailah untuk menjaga privasi seseorang. Idealnya, mengungkapkan rahasia itu harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain. Jangan sampai merugikan orang yang bersangkutan, apalagi jika sampai mengenai mentalnya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.